di panitia-panitia kurban tidak boleh mengambil bagian dari hewan kurban untuk opah. Yang nyembelih dikasih kepalanya misalnya, yang membeli diberikan kulitnya misalnya, tidak boleh sebagai opah mboten salah. Tapi kalau pemberian biasa boleh. Ya. Bedanya apa? Kalau opah itu memang sebagai imbalan dari jasa menyembelih. Pak, jenengan nyembelih, mungkin kula aturi niki sebagai opahnya, imbalannya, nggak boleh. Tapi nek niku nyembelih biasa, panjenengan aturi dagingnya, ini bukan opah, misalnya memberi biasa boleh. Masalahnya orang lain yang tidak menyembelih aja dikasih. Maka yang menyembelih kalau dikasih layak, tapi jangan sebagai opah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu, sedherek sedaya rahimakumullah, monggo kita merasakan ngaosipun dumugi babul adhohi, bab yang menjelaskan tentang kurban. Menika sampun dipun aturke sekawan hadis ya, dipun lajengaken sekawan malih, lajeng menika babul aqiqah, bab aqiqah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu an qala, dari sahabat Jabir semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu, janganlah engkau sembelih illa musinnatan, kecuali ya hewan yang telah cukup umur. Nah, cukup umur niku pinten? Kalau kambing musinnah cukup umur itu ditandai dengan tanggalnya gigi. Poel, ya. Sapi poel. Nah, pinten tahun? Setunggal ngantos kalih tahun umuripun. Kinten-kinten niku poele kambing seperti itu. Mungkin nek sapi nggih langkung, mungkin sampailah 3 tahun ke atas. Dados niki menawi dereng umur, dereng poel, boten dipun anggep sah kangge hewan kurban. Illa ayak sura, kecuali ayak sura sulit alaikum atasmu, kecuali kita sulit mendapatkan kambing yang berusia 1 tahun ke atas sampai 2 tahun sulit, telah dibeli banyak orang, tinggal yang ada kambing muda di bawah 1 tahun misalnya. Pripun niki? Fatadabahu jazaatan minadh-dhani. Nek boten wonten ingkang jangkepi sampun umur sudah poel, bolehlah menyembelih fatadabahu, maka sembelihlah jazaatan minadh-dhani, yaitu kambing yang telah disebut layak untuk disembelih. Kalau tadi sempurna niki layak. Jidaan niku umur pinten? Kinten-kinten berumur 6 bulan sampai 1 tahun. Terus nek pun setunggal tahun atau kirang saking setunggal tahun, jida'ah itu boleh untuk disembelih, layak untuk disembelih. Tapi nek sing sae gini kok wau,
ya, musinah. Musinah itu sudah poel, sudah dewasa. Ya. Niki syaratipun kibas yang disembelih untuk hewan korban. Wa an Ali radhiyallahu an qala, dari sahabat Ali semoga Allah ridhonya berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memerintahkan kepada kami annas tasrifa, ya, supaya memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Al-aina wal udhuna. Hewan korban itu perlu diperhatikan matanya, wal udhuna, dan telinganya. Diperhatikan bagaimana maksudnya? Apakah matanya ini buta atau tidak? Karena kalau buta tidak boleh disembelih untuk hewan korban. Apakah telinganya ini ya cacat atau tidak? Karena hewan yang cacat tidak boleh dipakai untuk sembelihan korban. Terus niki Sayyidina Ali meneliti banyak hewan-hewan korban yang telah dikumpulkan, ditelitilah mata, telinga, jangan sampai ada yang buta maupun cacat. Wala nudhahiya bi'aura, ya, jangan berkorban dengan hewan yang buta. Wala muqabalatin wala mudabaratin, juga tidak boleh korban dengan telinga hewan yang terputus, baik yang depan, arah depan telinga niki robek, maupun belakang telinga yang luka. Niki mboten kados mata telinga benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada yang cacat. Kalau hewan itu cacat tidak layak untuk dijadikan hewan korban. Wala kharqa'a, dan telinga itu dipastikan apakah berlubang. Maksudnya berlubang itu dengan gigitan hewan-hewan buas, mungkin ya, digigit robek, ya. Ini tidak dibolehkan berlubang. Wala sarma'a, ya. Dan juga tidak boleh berkorban dengan hewan yang ompong giginya, ya. Sebagai tuwane mungkin untuk nentek niki mboten angsal. Kesimpulanipun dipilihlah hewan yang bagus kualitasnya. Mula niki nek kula panjenengan memberikan berkorban kepada orang lain, memberikan sesuatu maupun berkorban, pilihlah yang baik. Ya. Kemarin ada pengumpulan baju untuk korban bencana banjir, pakaian, sandal, kebutuhan-kebutuhan mereka. Jangan memberi sesuatu yang tidak layak untuk dipakai. Jadi baju masih bagus, sumbangkan. Jangan baju yang tidak layak untuk dipakai. Kados ngoten niku. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak disebut orang yang baik, engkau tidak akan memperoleh kebaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu, sehingga engkau infakkan, ya, mimma tuhibbun, apa-apa yang masih kamu cintai. Jilbab, kerudung masih bagus, kita masih senang, diberikan orang lain sebagai kenangan, itu bagus. Jangan sampai barang-barang yang tidak kita senangi lalu diberikan orang lain. Demikian pula korban ini, pilihlah hewan yang baik, sehingga di situ ada nilai pengorbanan. Tapi ini hewan wis lara, kuru, ya, tidak berdaging dikorbankan. Ini
nilai pengorbanannya sangatlah kecil. Iki nggih. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, imam yang 4, wa shahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim, disahihkan at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Salajengipun nggih, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhoinya, qala berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepadaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna aku ma'ala budnihi, supaya saya ini mengelola ya hewan korbannya, wa an aqsimal luhumaha wa juludaha wa jilalaha, dan supaya saya membagi luhumaha dagingnya, wa juludaha kulitnya, wa jilalaha dan pakaiannya, alal masakin kepada orang-orang miskin. Ya, jadi ini Nabi pernah menyuruh Sayyidina Ali untuk mengelola hewan korban. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Beliau telah membagi dagingnya, kulitnya. Terus kulit itu dibagi. Mulai banyak tempat itu kulit setelah dilepas dari tubuhnya hewan korban dibrongos, ngangge ini kok api, kemudian dikeri, dipotong-potong, ikut dibagi. Ya, saya ini kulit ngoten niku. Ya, karena ini kulit pun bagian dari hewan korban. Ya. Bagaimana kalau kulit itu dijual? Tidak boleh. Jenengan korban kok kulitnya dijual? Kanggo operasional tidak boleh. Masjid ini panitia korban, kulit dikumpulkan, satu kulit 150 untuk sapi, untuk kambing ya hanya sekitar 50.000. Ini tidak dibolehkan karena korban ini seluruhnya harus diberikan kepada fakir miskin. Bagaimana kalau kulit itu diberikan seseorang saja, bukan dibagi pada yang lain, lalu seseorang ini menjualnya? Boleh. Jenengan wekdal pembagian korban dapat dari musola di dekat rumahnya, dapat dari teman yang sedang korban, mendapat pula dari masjid ini, maka padahal nggak boleh makan daging yang banyak, ya, kolesterol, tensi tinggi, dikit aja makannya. Ini gimana nih? Kalau saya jual boleh, soalnya pun dados bagiannya panjenengan, boleh dijual. Ya, tapi kalau masih di panitia, belum dibagikan, tidak boleh dijual. Baik itu kulit maupun kepala atau kaki. Yang sering kali dijual itu ya kulit, kepala, ya, kepala kambing, karena mengelolanya susah, itu dijual. Kaki dijual. Nah, ini tidak dibolehkan. Jadi diberikan saja siapa yang mau, kalau memang tidak bisa mengelola dengan baik. Ya. Wala utiya fi jizaratiha syai'an minha. Wala utiya, dan tidak diberikan fi jizaratiha untuk opah syai'an sedikitun minha daripadanya. Jenengan korban dikelola piyambak wonten dalem. Lajeng napa? Mengke ingkang nyembelih dipun aturi daging misale 1 kilo minangka opah. Niku mboten angsal. Minangka opah mboten angsal. Ya. Termasuk juga di masjid ini, di panitia korban tidak boleh mengambil bagian dari hewan korban untuk opah. Yang nyembelih dikasih kepalanya misalnya, yang membeli diberikan noponi kulitnya misalnya, tidak boleh sebagai opah mboten angsal. Tapi kalau pemberian biasa boleh. Ya. Bedanya apa? Kalau opah itu memang sebagai imbalan dari jasa menyembelih.
Pak, jenengan nyembelih mungkin kula aturi niki sebagai opahnya, imbalannya, enggak boleh. Tapi nek niku nyembelih biasa, panjenengan aturi dagingnya, ini bukan opah, misalnya memberi biasa boleh. Boleh. Masalahnya orang lain yang tidak menyembelih aja dikasih. Maka yang menyembelih kalau dikasih layak, tapi jangan sebagai opah. Kalau ingin berikan opah bagaimana? Ambilkan uang pribadi untuk opahnya, untuk operasionalnya. Di masjid ini seperti itu. Jadi jenengan badhe korban sapi bertujuh. Misalnya urunane sapi niku sudah 3 jutaan, 3 juta kali 7, 1 juta. Ditambah masing-masing orang 300 untuk operasional. 300 itu untuk beli kresek, untuk memberikan jasa bagi penyembelih, bagi orang yang nguliti, ya, seperti itu. Jadi jangan berkorban dengan model begini. Sudah pokoknya saya urun 2,5 juta untuk korban bertujuh, ya, keperluan apapun ambilkan uang itu nggak boleh. Jadi harga untuk pembelian sapi berapa harus jelas, kemudian untuk operasional berapa yang dikeluarkan harus dibedakan, harus jelas. Ngoten nggih. Muttafaqun alaih, ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ingkang terakhir, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoi keduanya berkata, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, kami telah menyembelih hewan kurban bersama Rasul pada peperangan Hudaybiyah. Ya, jadi Hudaybiyah pada tahun Rasulullah mengadakan peperangan di Hudaybiyah. Al-badanata an sab'atin, onta niku, hewan onta bisa dipakai untuk sab'atin, bertujuh. Jadi bertujuh Rasulullah, sahabat sampai 7 ini menyembelih 1 ekor onta. Wal bakorota, nek ono sapi ya saged, sapi kerbau itu sama, cuma ning Arab ora ono kerbau. Kerbau di sana repot, soalnya kalau tidak segera mandi itu kebun kan, ya kena panas tidak tahan. Ya. Kalau sapi masih ada, jadi sapi 7 orang, kerbau 7 orang untuk menjadi hewan kurban. Wal bakorota an sab'atin, sapi untuk juga 7 orang. Sebaiknya yang 7 orang itu kerabat keluarga, mungkin jenengan kalih sedereke, kalih ponakane, kalih tiyang sepuhe, dihitung 7. Nah, itu sing sae ngoten. Mboten kalih tiyang sanes. Sebaiknya dengan keluarga. Ngoten nggih. Iki sampun rampung, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Monggo selajengipun pertanyaan-pertanyaan. Nggih, Pak Sarija. Niki sampun akhir bab selajengipun babul aqiqah. Bab akikah. Mungkin monggo disiapke pertanyaanipun niki minggu ngajeng mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bahwa korban itu kadang membeli korban sapi atau apa itu kambing itu kan kadang tidak dicek, Pak. Nah, jadi kan mau tanya umur atau itu kan sungkan biasanya kan gitu. Nah, demikian yang perlu saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengecek hewan kurban yang layak, yang tidak cacat, yang memenuhi umur 2 tahun, poel dan lainnya? Insya Allah penjual hewan kurban sudah memberi kesempatan itu.
jenengan tidak perlu sungkan. Pak, kambingnya niki pun layak kangge korban napa dereng? Oh pun Pak, niki diketinggalke untune sudah poel. Tapi zaman saiki ternyata di pasaran banyak orang yang tidak jujur, untune isek durung poel niku dicopot. Loro niku nggih, nganggo tang copot siji. Supaya memenuhi syarat saiki kok nggih. Tiang-tiang sing nika menjual hewan dengan bobot ini kan mestinya ditimbang. Sapi ini harganya sekian karena bobotnya 1 ton. Kan ngoten niku. Wonten malih artis sing bobote 1,5 ton, regane sakmene. Jadi wonten timbanganipun. Tapi wong jenenge bakul pengen entuk untung kathah nggih wonten ingkang curang. Sadurunge niku diombeni kata-kata. Jenenge diglonggong, ya. Dipaksa niku dilebetke selang, ya, dikasih banyak air sehingga timbangannya bertambah. Ternyata setelah disembelih banyu tok isine. Cirinya kalau daging gelunggungan niku nek dicandalke ten pasar niku nggih, candalke ten cangkolan niku netes, airnya netes. Nah niku gelunggungan. Nek boten gelunggungan, boten wonten toya ingkang netes, boten wonten. Lah niki nggih, dados nggih ngati-ati. Insyaallah bakul pun paring kesempatan nggih. Poel apa boten Pak niki? Oh pun poel. Ketoke wis gedhe, ketoke nggih cara umur wis layak niku saged. Napa wonten cacate mboten bisa ditanyakan. Soalnya penjual itu kan memberi banyak pilihan. Ana kambing ini macam-macam. Nek rak cocok karo iki kok ketoke kupinge niku robek, pilih yang lain. Nanti wonten pertanyaan ngeten, apakah sapi yang dibolongi, yang dilubangi telinganya karena telah diperiksa? Jadi nek dokter hewan meriksa ini sudah bagus, ya. Kemudian dijeglok niki ya, bolong sidik terus diwenehi napa nika? Tanda nika nggih lah. Gelang ngeten nika nggih. Niki sah napa mboten? Wong sing hati-hati mboten purun. Mboten purun, soalnya teng mriki wau dipun sebutke wala kharqaa, dan tidaklah kuping telinga itu dilubangi. Sing kritis ngoten. Tapi sing rada moderat berpikiran ngeten, itu bukan karena luka atau mungkin dirusak, tapi ini sebuah tanda bahwa hewan ini telah lolos dalam pemeriksaan medis. Niku mboten napa-napa. Terus menawi sakit nggih mboten wonten nikune tapi sehat. Soalnya niki pun disebutke langsung wala kharqaa, dan tidaklah telinganya itu dilubangi. Dan niku nggih, dados ngoten Pak Sarija nggih, harus ditanyakan detail soalnya ini berkaitan dengan keabsahan hewan kurban. Jangan asal beli, nggih. Saat ini nika wau bakul itu rekayasanya macam-macam. Mulane kula panjenengan ingkang selektif nggih. Monggo wonten malih pertanyaan sanesipun. Saged bab lain mboten napa-napa pokoke saking mriki kudu tambah ilmunipun nggih. Niki sampun mulai mlebet mengke dalu niki wulan Sa'ban. Insyaallah nisfu Sa'ban mengke malam Kemis napa malam Jumat nika mangke. Oh malam Sabtu kados nggih. Teng mriki kan malam Ahad bulan Sa'ban wonten ruangan masal. Kadosipun iku mau tanggal 15, lah mangke nisfu Sa'ban tanggal sebelumnya. Kados malam Sabtu niku nggih, niku mangke nisfu Sa'ban insyaallah diadakan kegiatan seperti biasa ke masjid mriko nggih, mungkin istighosah dan lainnya. Nisfu Sa'ban nggih, termasuk sholat taubat, sholat tasbih ya. Terus malamnya Ahad teng mriki ruan masal. Ya, ruan masal itu sudah yang ke-20 kali, berarti 2 tahun yang ke-20 nih, 20 tahun. Panjenengan kula monggo itu kesempatan yang baik untuk ikut serta didoakan kerabat keluarga yang telah meninggal. Nek panjenengan wonten dana
bisalah amplop diisi dengan amal atas nama almarhum almarhumah. Sithik mboten napa-napa kathah nggih sae. Menawi Pak kok niki sumpek mboten wonten rezeki kangge infak namung derek nyerat asmanipun ahli kubur mboten napa-napa. Mengke tetep kula nggih badhe maoske ahli kubur panjenengan. Ini sudah ditunggu-tunggu ahli kubur ngeten iki. Kula nek pas maos ngoten niku, kula niku ngraoske bapak jenengan, ibu jenengan, mbah-mbah sing wis sedo, Pak Dene niku rumaos kula sami rawuh wonten majelis ngeten niku nunggu doa-doa kita. Kula ngraoske ngoten niku. Terus monggo niki kesempatan baik, jangan sampai lewat sementara kita hanya berdoa seorang diri, mendoakan orang tuanya. Kalau di sini nanti ada dikhatamkan 30 juz, didoakan banyak orang, insya Allah itu merupakan hidangan bingkisan untuk orang tua kita yang sangat istimewa. Terus ngoten nggih. Monggo mangke niki sampun mulai dipun bagi amplop arwah jamaah nyeratipun ingkang cetha. Aja model tulisan dokter. Penginane wonten pira-pira oh dokter tenan iki. Angel diwaca niku nggih. Mungkin nyuwun tulung putra-putrine ingkang sekolah niku nulisé sae-sae nggih. Nah niki monggo mangke nggih. Wonten malih pertanyaan? Oh nggih, monggo Bu Romdoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muja, terkadang seseorang ini berkorban tapi 1,5 bulan sebelumnya sudah beli pada pembelinya dan dititipkan, Pak. Pada saat pembelian, hewan tersebut sehat dan layak untuk dikorbankan. Ya. Tapi karena dititipkan sampai dengan penyembelihannya di sana, kita nggak ngecek. Itu pripun, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hewan itu dibeli, biasanya pancen ngoten niku. Pembelian tidak langsung dihantarkan. Beberapa hari sebelumnya telah dibeli, tapi titip riyen, titip di sana dikelola untuk diberi makan, perawatan dan lainnya. Itu sudah diperhitungkan harga pembelian plus harga perawatan penitipan itu. Ya. Kemudian kalau panjenengan pas mengambil atau pas diantarkan, ini juga harus diteliti. Misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan terjadi, loh bilalah kok pincang. Maka sebaiknya komplain kepada penjual, karena ketika dibeli kan keadaannya sehat, tidak ada cacat. Berarti ini sebaiknya ya minta untuk diganti setara dengan harga yang dibeli itu. Jadi ini jenengan kula nggih kudu napa niki istilahnya mencermati. Wong niki wau sahabat-sahabat Rasul mawon dipun perintah supaya ya niki Sayyidina Ali an-nastashrifa, supaya mengamati dengan detail matanya, telinganya dan lainnya. Lah panjenengan nggih ngoten, pembelian tadi sudah oke, bagus, waktu diantarkan periksa kembali adakah cacat yang terjadi pada hewan itu. Ngoten Bu nggih. Terus ampun ngantos terus. Iya. Iya. Sampai dengan penyembelihannya itu dipasarkan si penjual tadi sampai di rumah sudah dipotong-potong. Tapi si yang korban tadi tidak cek waktu seperti itu. Lah nggih panjenengan harus ngecek. Itu kewajibannya yang korban, ya. Jangan menyerahkan begitu saja niki wau hewan-hewannya Rasul dicek oleh Sayyidina Ali. Nanti kalau dengan mriko penyembelihan menyaksikan kok ndelok kambingnya itu pincang, komplain. Kok wonten mungkin karena dengan apa niki anggota tubuh yang tidak komplit, tanduknya putus atau apa, komplain saat itu. Sampun ngantos jenengan hanya menyerahkan begitu saja. Niku nek kepengin hewan kurbannya memang layak memenuhi syarat, tapi nek jenengan wis percaya ya pun terserah niku, nek wis percaya ning kono ndelalah ditukar kambing yang lain, jenenge wong saiki nika wae nggih. Jane wek jenengan gedhi ana neh kok sing gedhi iki payu didol wong liya,
ditukar dengan yang agak kecil dengan tidak tahu, ini ya resiko. Maka jangan percayakan seperti itu karena ini berkaitan dengan keabsahan penyembelian. Jadi nek panjenengan mempercayakan seorang minimal saat penyembelian dilihat. Mulane niko sampai pemberian hewan-hewan itu setelah dilihat memenuhi syarat lalu ditulis nama orang itu supaya tidak ditukar nganggo cat cat merah Pak Eko merah tapi nek mboten ngoten kuwatirin ke dikirim dengan hewan yang lain sehingga ini resiko untuk tertukar tadi. Apalagi yang cacat, keserak payu, cacat atau betina sembelih saja untuk atas namanya nanti dikirim sudah berupa daging. Sing ngerti ki lanang wedok sinten kan mboten ngertos. Ono kelamine kok, kelamine wedhus liyane delek kono kan saged mawon. Wong sakniki piye kudu ngati-ngati awake dhewe. Terus ngoten Bu nggih, saya ini pun tetap diperhatikan. Jangan mudah menyerahkan itu kepada orang lain karena ini Nabi mawon Sayyidina Ali diganggen merhatosake ya. Jangan sampai dalam pelaksanaannya ada kekurangan-kekurangan. Ngoten nggih. Monggo wonten malih Buri Ibu. Jenengan wali. Monggo Bu Hajah Isrien nggih. Masih kaitannya dengan korban, Pak. Ya. Misalnya ada seseorang yang saking pengennya ya ingin melaksanakan korban, tapi dengan cara hutang. Ini bagaimana hukumnya menurut agama kita, agama Islam? Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan, seseorang ingin sekali menyembelih hewan korban, soalnya besok benteng akhirat tonggone koncone do numpak kabeh dhek mlaku karo nggawa tas kresek repot nih. Orang korban pasti ya pembagian daging korban ini. Niki pripun tak iso numpak Pak, pengen aku nabung sampai entok. Mungkin sekarang pinter Bu kambing Ibu 3 juta nggih, 3 juta Pak. Standar itulah 3 juta. Jenengan kok saged mujudke niku dengan hutang PKK. Hutang PKK kampung RT nggih. Kangge nyembelih korban iki hukumnya bagaimana? Dibolehkan tapi tidak diperintahkan. Beda, nek diperintah berarti kula dengan kudu utang. Wah, itu diperintah korban kudu utang. Tapi nek boleh maksudnya menyembelih hewan korban dengan biaya hutang itu tidaklah dilarang, boleh tapi tidak diperintahkan seperti itu. Sami ugi jenengan pengen umroh, pengen haji, umroh 17 juta, selawe juta. Jenengan nak di duitnya 10 juta, yang 15, yang 17 hutang boleh. Tapi seperti ini tidak diperintahkan, cuma boleh saja. Nek diperintahkan kan saben wong terus harus memaksakan dirinya untuk melakukan umroh dengan hutang. Jadi ini boleh tapi tidak diperintahkan. Boleh mboten napa-napa. Nggih. Riyen haji talangan jumlahnya kathah sampai beludak, akhirnya waiting listnya sampai banyak sekarang. Niku gara-gara dulu dibuka talangan haji. Jadi selawe juta niku untuk dapat porsi utang tembang. Mungkin nyauri sidik pas pemberangkatan lunas. Nah niku nggih apik niku mboten napa-napa. Ana neh sing umroh pulang umroh baru bayar. Wonten niku nggih jenengan nek kuwatir ditipu pokoknya baru umroh mulih kek bayar, ada seperti itu. Berarti kan utang dhisik, mboten napa-napa. Tapi yang seperti itu mestinya tidak dianjurkan karena itu orang yang memang belum punya kemampuan. Padahal nggone Al-Quran itu istitoah menjadi syarat. Ya, kalau haji nggih manis tato'a ilaihi sabila. Ngoten nggih. Monggo salajengipun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
itu mengenai kurban ya Pak. Seorang istri itu mengorbankan anak, mertua itu boleh nggak Pak? Gimana? Seorang istri korban untuk suami sama mertua. Itu gimana? Boleh atau enggak? Oh iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada seorang istri mengorbankan, mengorbankan suami karo mertua. Ngono. Seorang istri punya dana, dia beli hewan kurban, disembelihlah itu atas nama suami, atas nama mertua. Bagaimana nih? Boleh dan itu bagus. Boleh. Seperti itu boleh. Tapi mboten kangge jenengan misalnya nggih, jenengan tetap dapat pahala karena telah memberikan sesuatu untuk orang lain. Sedangkan orang yang disembelihkan hewan kurban dari buas ini boleh, itu juga sah itu. Suami telah berkorban. Tapi kalau suami itu misalnya tidak disembelihkan atas namanya, atas yang punya dana, dari untuk warisan, pokoknya aku sing tuku, aku sing nyembelih, itu sudah mencukupi untuk satu keluarga. Itu kalau inginannya pun diterangke, ya. Tapi nek niki panjenengan kurang ngarem, Pak Nardi kudu korban, besok ben numpak dhewe. Ya, ngoten mboten napa-napa. Panjenengan atas namakan iku kalih mara tuwa. Iku wis mantu sing apik tenanan nek ngoten iki. Mikirke mara tuwa, besok mara tuwa teng mriko pikantuk kendaraannya luar biasa, itu mantu yang bagus, ya. Tapi jangan dikorbankan nih wow. Pak Nardi harus dikorbankan. Sampun cekap nih pun cekap ya. Matur suwun sedaya pratosanipun, bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.